Halo adik-adik, ketemu lagi di channel B Eduka. Kita akan membahas bocoran soal UTBK SNBT gelombang yang kedua, subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Kita langsung ke soal yang pertama. Karena ini bacaannya panjang, seperti biasa triknya adalah kita langsung baca pertanyaannya. Kalimat tidak logis pada teks di atas adalah yang ditanyakan adalah mana yang tidak logis. A. Kalimat pertama, B. 4, C. 6, D. 8, atau E. 10. Oke, kita cek kalimat yang pertama. Salmonella sp adalah jenis bakteri gram negatif yang termasuk dalam genus Salmonella. Nah, ini tidak ada masalah ya. Lalu kalimat nomor 4, spesies yang paling umum terkait dengan infeksi pada manusia adalah S. enterica yang dibagi menjadi banyak serovar atau strain dengan karakteristik genetik dan antigenetik yang berbeda. Ini juga tidak ada masalah. Lalu kalimat nomor 6, klasifikasi taksonomi, mulai dari sini, klasifikasi taksonomi yang jelas membantu dalam identifikasi dan pemahaman tentang berbagai jenis salmonella dan karakteristiknya. Tidak ada masalah. Lalu yang kalimat nomor 8, dengan bakteri salmonella. Nah, ini di depannya ini udah kelihatan nih mana yang nggak logis. Nah, di kalimat nomor 8, ini ada konjungsi dengan yang terletak di awal kalimat. Padahal seharusnya dengan ini tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalimat yang tidak logis itu terdapat pada kalimat nomor 8, yaitu opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Masih dengan bacaan yang sama, tapi bunyi soalnya berbeda. Kita langsung ke soal yang nomor 2. Imbuhan mean pada menyebabkan yang terdapat pada kalimat 7 teks di atas memiliki kesamaan makna dengan imbuhan mean yang terdapat pada kalimat yang mana? Kita cek dulu kalimat nomor 7, menyebabkan. Nah, ini ya, menyebabkan Salmonella sp memiliki karakteristik yang signifikan dengan manusia pun dapat menyebabkan. Oke. Menyebabkan, itu kalau kita telaah makna dari menyebabkan itu sendiri apa sih? Bisa dikatakan dengan menimbulkan, ya kan? Nah, kita coba telaah satu persatu mulai dari opsi A, kira-kira yang memiliki makna sama dengan kata menyebabkan ini yang mana? Yang A, aliran sungai pada PLTA dimanfaatkan untuk menggerakkan tubuh. Nah, berarti imbuhannya di sini ya. Menggerakkan turbin, maaf. Nah, apakah menggerakkan turbin ini artinya menimbulkan? Enggak. Sekarang kita cek yang B. Perilaku dan gerak-geriknya yang tidak biasa sukses menimbulkan kecurigaan. Nah, ini ya, menimbulkan sama menyebabkan itu maknanya sama. Maka imbuhan mean yang terdapat pada kata menyebabkan itu sama artinya dengan kata menimbulkan yang terdapat pada kalimat opsi B, yaitu perilaku dan gerak-geriknya yang tidak biasa sukses menimbulkan kecurigaan. Gitu ya. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang B, karena menyebabkan itu sama artinya dengan menimbulkan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Bacaannya masih sama dan soalnya pun hampir sejenis. Imbuhan pean pada kata pemahaman yang terdapat pada kalimat 6 teks di atas memiliki kesamaan makna dengan imbuhan pean yang terdapat pada kalimat yang mana? Oke, kita cari teks nomor 6. Ini ya, kalimat nomor 6, klasifikasi taksonomi yang jelas membantu dalam identifikasi dan pemahaman ini ya. Pemahaman tentang berbagai jenis salmonella dan karakteristiknya. Pemahaman sendiri, imbuhan pean ini fungsinya buat apa sih? Yaitu untuk menjelaskan adanya suatu proses, yaitu suatu proses memahami. Berarti maknanya kata pean itu adalah suatu proses. Nah, karena di sini katanya adalah pemahaman, berarti proses untuk memahami. Nah, sekarang kita cari, kita telah satu persatu mulai dari opsi A sampai E yang maknanya itu suatu proses yang mana saja. Kita cek yang A, upaya memberantas perundungan di lingkungan sekolah harus menjadi prioritas. Nah, berarti di sini ya imbuhan peannya. Kemudian yang B, diperlukan lampu lalu lintas di setiap perempatan jalan. Perempatan, apakah perempatan di sini menandakan sebagai adanya suatu proses? Bukan ya, tapi perempatan itu kan merupakan persimpangan jalan ya, atau cabang pada jalan. Lalu yang C, di zaman sekarang ini bahkan tempat persemayaman ini juga bukan menyatakan suatu proses. Lalu yang D, banyak yang mengatakan pengangguran, berarti di sini ya. Nah, pengangguran ini bukan suatu proses juga. Lalu yang E, perumpamaan. Nah, perumpamaan juga bukan suatu proses. Berarti yang merupakan suatu proses yang mana? Ya, opsi yang A ini, yaitu perundungan.
perundungan itu sendiri adalah proses atau perbuatan yang merundung gitu kan. Maka yang paling tepat, yang maknanya paling dekat dengan dengan imbuhan pean pada kata pemahaman itu adalah opsi yang A, yang kedua-duanya sama-sama menyatakan adanya suatu proses. Kan perundungan itu sendiri merupakan proses merundung ya, yang terjadi di sekolah. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor terakhir. Apabila teks di atas ingin dibuat menjadi 2 paragraf, maka pengelompokan yang tepat bagaimana? Nah, kalau ini berarti kita harus baca ya, mau tidak mau kita harus baca mulai dari kalimat yang pertama sampai kalimat nomor 11. Kita baca mulai dari kalimat pertama. Salmonella sp adalah jenis bakteri gram negatif yang termasuk dalam genus Salmonella. Secara taksonomi, nah berarti kalimat nomor 1 sama 2 ini sudah jelas ya, di sini membicarakan mengenai taksonomi dari si Salmonella ini. Secara taksonomi, Salmonella sp termasuk dalam famili Enterobacteriaceae dan ordo Enterobacterales. Genus Salmonella terdiri dari berbagai spesies, diantaranya Salmonella enterica dan Salmonella bongori. Nah, ini juga masih membicarakan mengenai taksonomi atau hubungan kekerabatan yang terdapat pada Salmonella. Lalu kalimat keempat, apakah masih membicarakan mengenai klasifikasi atau taksonomi dari Salmonella? Kita baca dulu. Spesies yang paling umum terkait dengan infeksi pada manusia adalah Salmonella enterica yang dibagi menjadi banyak serovar atau strain dengan karakteristik genetik dan antigenetik yang berbeda. Ini juga masih membicarakan mengenai taksonominya atau hubungan kekerabatan pada Salmonella. Lalu yang kelima, serovar yang sering terkait dengan penyakit pada manusia antara lain Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, dan Salmonella typhi. Nah, ini juga masih membicarakan taksonomi lagi ya mengenai Salmonella. Kemudian di kalimat nomor 6, klasifikasi taksonomi yang jelas membantu dalam identifikasi dan pemahaman tentang berbagai jenis Salmonella dan karakteristiknya. Nah, yang nomor 6, ini juga masih membahas lagi tentang seputar klasifikasi tadi, di mana berdasarkan apabila taksonomi dari Salmonella ini jelas, itu membantu memudahkan adanya proses identifikasi dan pemahaman mengenai jenis Salmonella dan karakteristiknya. Oke, berarti kalimat nomor 1 sampai 6 ini masih membicarakan mengenai klasifikasi atau taksonomi atau hubungan kekerabatan pada Salmonella. Sekarang kita cek kalimat nomor 7. Salmonella sp memiliki interaksi yang signifikan dengan manusia dan dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan yang dikenal sebagai salmonellosis. Nah, yang kalimat nomor 7 ini ternyata yang dibicarakan itu sudah mengenai dampaknya atau infeksi yang disebabkan oleh Salmonella atau penyakit yang disebabkan oleh Salmonella. Jadi kalimat nomor 1 sampai 6 tadi membicarakan mengenai taksonominya dari Salmonella, sedangkan kalimat nomor 7 itu sudah berbeda topik, dia membicarakan mengenai infeksi yang ditimbulkan oleh Salmonella. Sekarang kita cek apakah kalimat nomor 8 dan sampai 11 ini juga membahas mengenai infeksinya. Dengan bakteri Salmonella yang masuk ke tubuh melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dengan feses atau produk hewan yang terinfeksi. Ini juga sama membicarakan mengenai penyakit yang ditimbulkan oleh Salmonella. Lalu kalimat nomor 8, setelah masuk ke saluran pencernaan, Salmonella dapat melekat di dinding usus dan menyebabkan gejala seperti diare, muntah, demam, dan nyeri perut. Sama, ini merupakan infeksinya yang ditimbulkan oleh Salmonella. Lalu kalimat nomor 10, beberapa serovar Salmonella memiliki kemampuan untuk menembus lapisan usus dan masuk ke aliran darah, menyebabkan infeksi yang lebih serius seperti demam tifoid dan sepsis. Ini sama, merupakan dampak atau akibat infeksi dari Salmonella. Lalu yang kalimat nomor 11 ya sudah tentunya ini bahasanya sama ya atau topiknya sama. Yaitu infeksi Salmonella dapat menular antar manusia melalui kontak langsung dengan feses yang terinfeksi atau melalui makanan yang telah terkontaminasi oleh individu yang terinfeksi. Jadi tadi kalau kita telah lebih jauh, kalimat nomor 1 sampai 6 itu membicarakan mengenai taksonominya atau klasifikasinya dari Salmonella sp. Sedangkan yang kalimat nomor 7 sampai nomor 11 itu membicarakan mengenai infeksi atau penyakit yang ditimbulkan oleh Salmonella. Berarti paragraf pertama itu terdiri dari kalimat nomor 1 sampai 6, sedangkan paragraf yang kedua itu terdiri dari kalimat nomor 7 sampai nomor 11. Berarti jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Nah, demikian tadi pembahasan bocoran soal UTBK SNBT gelombang yang kedua. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik.
Sukses buat kalian semua, semoga diterima di universitas impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.